kecemburuan dan dosa, ketidakmengampuni ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dia pengaruhi hubungan kita satu sama lain, bahkan dipengaruhinya hubungan kita dengan Tuhan. Dia arahkan hidup kita ke dalam dosa kejahatan, ke dalam dosa keterpurukan, ke dalam dosa kegagalan. Kenapa? Karena yang selalu ada dalam pikiran kita adalah kejahatan, kecurigaan terhadap siapapun saja. Jadi untuk itu, marilah kita buang dosa ini dalam diri kita, sehingga kita legowo terhadap siapapun, terutama di dalam keluarga kita. Ya, kita bisa akur dan kita bisa berdamai dengan keluarga kita. Salam, sahabat Bethlehem. Selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Haleluya, shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Kembali kita bertemu, kembali kita beribadah. Mari kita siapkan hati kita, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini Bapak. Engkau baik dan sangat baik bagi kami Bapak. Ampuni setiap kesalahan Tuhan yang mungkin telah kami perbuat di sepanjang hari ini. Kami mau terus Tuhan mengikuti kehendak-Mu. Kami mau terus berjalan dalam firman-Mu. Sebentar kami akan menaikkan setiap pujian kami. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang bersuka cita, damai sejahtera Allah, sehingga tidak menghalangi kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau yang menjadi fokus utama dalam hidup kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolong patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami
Tuhan. Semuanya bagimu, semuanya milikmu Bapa yang baik. Ajar kami senantiasa Tuhan mensyukuri setiap hal yang kami lalui, baik suka maupun duka Tuhan. Kami mau tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ada sukacita, amin, haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kau baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Engkau baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biarlah benar-benar firman itu bertumbuh berbuah dalam hati kita. Terima kasih Bapak. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami lesu rindu Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berseru. Berfirman, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi
Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu. Malam ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan buat anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan, buat penebusan, buat keselamatan yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus, malam ini hamba berdoa, berkati kami semua dengan luar biasa Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu dimanapun Tuhan. Semua kami pemirsa yang mengikuti ibadah online ini Tuhan berkati. Berkatilah iman kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, berkati usaha kami Tuhan. Tuhan, Kau menolong di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah belas kasihan-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, Kau kuatkan semua yang lemah Tuhan. Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Berkati usaha kami, dagangan kami, semua Kau berkati dengan luar biasa. Biarlah nama-Mu dipuji-puji Tuhan. Bapa, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Firman-Mu itu penuntun buat kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Kami akan memberi persembahan kami Tuhan. Kami mau beri dengan korban ucapan syukur. Tuhan, berkatilah ekonomi, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Kami mau terus memberi yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan-Mu. Balas kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan dengan sangat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan puji-pujian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita untuk ibadah hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Merili. Kita angkat pujian, kita jalankan persembahan. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, menaruh harapnya, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kiranya kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu memenuhi kami pada hari ini. Kiranya seluruh umat-Mu merasakan hadirat-Mu dan pertolongan-Mu di hari ini. Sehingga kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, kalau ada yang lemah Engkau kuatkan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami sangat bersuka cita mendapatkan kasih karunia-Mu. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu, Roh Kudus-Mu turun atas kami, memenuhi dan menyertai kami, memimpin kami, agar kami dapat mengerti dan mendapatkan rema terhadap firman-Mu di hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi salam buat kita semuanya. Apa kabarnya? Ya, saya sapa kita dalam bahasa Nias. Ya ahobu fefu ita ironiha. Ya, salam dan horas. Ya, kita akan membaca firman Tuhan untuk kita hari ini yang saya sediakan, ya, di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 31. Sekali lagi, Lukas 15 ayat 20 sampai 31. Begini firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang kisah anak yang hilang. Tetapi yang saya fokuskan pada pagi hari ini kepada kita yaitu tentang anak sulung, di mana ia cemburu dan marah kepada adiknya si bungsu. Lalu tema kita juga pada hari ini yang saya bawakan untuk kita yaitu kutukan dan kerugian oleh karena dosa kecemburuan dan dosa ketidakmengampuni. Sekali lagi tema kita adalah kutukan dan kerugian yang disebabkan oleh dosa kecemburuan dan dosa ketidakmengampuni. Ya, kalau kita renungkan kisah firman Tuhan yang kita baca hari ini tentang anak sulung, di mana dia cemburu terhadap adiknya si bungsu, dia marah dan tidak mengampuni. Di mana dia berkata kepada ayahnya di ayat 28, berkata, "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.'" Nah, yang disampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu di mana kisah anak sulung ini, dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan di dalam hidupnya, padahal dia dalam keadaannya tinggal bersama-sama dengan bapaknya. Di mana ayat 31 berkata, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Pertama-tama kerugian yang dialami oleh anak sulung ini yaitu dia tidak menikmati kekayaan, keharmonisan dan kebaikan yang dinikmati bersama-sama waktu adiknya datang. Kalau dia penuh kasih,
kalau dia bisa mengampuni, kalau dia tidak cemburu, otomatis dia senang dong kalau adiknya pulang karena telah bertobat, telah kembali dari kehidupan yang terpuruk. Tetapi dia sebaliknya, malahan dia cemburu dan dia marah. Wajar sebagai manusia kalau kita melihat, ya, anak sulung itu patut melakukan itu. Tetapi kalau kita memandang di dalam Kristus, itu adalah hal yang salah. Jadi apa akibat? Ya, apa kerugian yang dialami oleh anak sulung ini? Yaitu dia kehilangan berkatnya. Dia tidak bersuka cita. Dia kehilangan damai sejahteranya. Dia kehilangan penguasaan dirinya. Akhirnya timbul kejahatan di dalam hatinya. Dia marah terhadap ayahnya. Dia marah terhadap adiknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hendaklah kita juga belajar dari kisah ini supaya kita jangan kehilangan, ya, keharmonisan dan damai sejahtera di dalam kekeluargaan kita. Yang kalau dilihat dari posisi anak sulung ini, haknya sudah tetap karena dia adalah anak yang pertama. Wibawanya, kuasanya, hakikatnya tetap ada. Sehingga ayahnya mengakui di ayat 31 bahwa ayahnya berkata kepada dia, "Anakku, kamu selalu bersama-sama dengan aku. Hartaku, seluruh milikku adalah kepunyaanmu juga." Tetapi salahnya, si anak sulung ini tidak bisa dia menikmati apa yang telah dimiliki oleh ayahnya, apa yang telah dimiliki oleh adiknya di saat dia kembali. Nah, akhirnya tidak dia bersuka cita, tidak dia bergembira, melainkan yang ada di dalam hatinya adalah dosa kecemburuan, dosa ketidak mengampuni. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasih di dalam Kristus, yang mendengarkan dan mengikuti siaran hari ini, ya, hendaklah kita belajar dari kisah ini, di mana kutukan dan kerugian disebabkan oleh dosa kecemburuan dan dosa ketidakmengampuni ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dia pengaruhi hubungan kita satu sama lain, bahkan dipengaruhinya hubungan kita dengan Tuhan. Dia arahkan hidup kita ke dalam dosa kejahatan, ke dalam dosa keterpurukan, ke dalam dosa kegagalan. Kenapa? Karena yang selalu ada dalam pikiran kita adalah kejahatan, kecurigaan terhadap siapapun saja. Jadi untuk itu, marilah kita buang dosa ini dalam diri kita, sehingga kita legowo terhadap siapapun, terutama di dalam keluarga kita. Ya, kita bisa akur dan kita bisa berdamai dengan keluarga kita. Tidak banyak, ya, kita lihat keluarga-keluarga yang telah hancur karena dosa ini, dosa kebencian, dosa kecemburuan, disebabkan oleh ketidakmengampuni. Ada banyak yang membunuh saudaranya, ada banyak yang membunuh ayahnya, ada banyak yang membunuh ibunya. Ya, kenapa? Karena dia terpengaruh dengan iri hati, kecemburuan, dan juga ketidakmengampuni. Tidak jarang kita dengar berita, ada orang yang membunuh istrinya karena dia cemburu, karena dia tidak mengampuni. Padahal siapa yang rugi kalau dia membunuh adalah dirinya sendiri. Bukan hanya kehilangan damai sejahtera, tapi tempatnya masuk ke dalam neraka. Amin. Ya, jadi yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, betapa penting kita itu harus mengampuni dan jangan cemburu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, satu kisah lagi untuk kita, saya bacakan untuk kita di dalam Kejadian 4 ayat 3 dan 5 sampai 15. Saya bacakan untuk kita. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagian korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang."
ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kisah yang kedua dalam pembacaan kita hari ini yaitu tentang Kain dan Habel. Sama juga, yaitu terjerat dalam dosa, yaitu ketidak mengampuni dan dosa kecemburuan. Si Kain cemburu kepada adiknya Habel karena Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, tetapi Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Nah, akhirnya karena dia tidak senang, maka akhirnya si Kain mengajak adiknya ke padang. Ketika mereka sampai di padang, akhirnya si Kain memukul adiknya Habel. Lalu apa yang terjadi? Adiknya Habel itu mati. Kenapa adiknya itu mati? Karena dipukul dan dibunuh oleh si Kain. Kenapa si Kain melakukan pembunuhan terhadap adiknya? Karena dia dipengaruhi oleh dosa kecemburuan, oleh dosa ketidak mengampuni. Betapa hancurnya keluarganya. Adiknya sendiri dia tidak mampu mengampuni, tapi malahan dibunuhnya. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh dosa kecemburuan dan dosa ketidak mengampuni. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita hidup dalam pengampunan di hari ini, sehingga hari ini kita bersuka cita. Mungkinkah kita telah dendam, telah cemburu terhadap siapapun, mungkin terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap adik kita, atau terhadap sahabat kita. Maka marilah kita berikan pengampunan, karena kalau kita tidak mengampuni, kita akan jatuh dalam kejahatan, dalam dosa. Kalau kita masuk dalam dosa, kejahatan, akhirnya kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan kehilangan berkat-berkat seperti ya kutukan yang diterima oleh Kain yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Di ayat 10, firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah kau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Jadi itulah yang akan kita terima kalau kita tidak akan mengampuni, kalau kita dipengaruhi oleh kecemburuan. Kita akan menerima kutukan, ya, dan tanah tidak akan memberikan hasil pada kita. Ya, kalau tanah tidak memberikan hasil pada kita, sekuat apapun kita bekerja, maka kita tidak akan menikmatinya. Kenapa? Karena kita hidup dalam dosa. Nah, supaya tanah memberikan hasil bagi kita, mari kita mengampuni, mari kita jangan hidup dalam kecemburuan, tapi melainkan kita hidup dalam kasih, hidup dalam kelepasan, hidup dalam kemerdekaan, karena ada janji Tuhan untuk kita. Amin. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita sebagai ayat penutup untuk kita. Mari kita baca di dalam Amsal 16 ayat 6 dan 7. Ya, Amsal 6 ayat 7, yaitu dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan
orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi kalau kita mau lepas dari dosa kecemburuan, dari dosa ketidakmengampuni, maka kita akan imani, kita terima firman Tuhan ini yang ditulis oleh Amsal ayat pasal 16 ayat 6 sampai 7. Amin. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita hari ini. Semoga sepanjang hari ini kita diberkati Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu telah kami baca, kami renungkan. Berkati Tuhan, tanamkanlah itu di dalam hati kami, sehingga itu menjadi rema dan gaya hidup kami untuk melakukan kebenaran-Mu, mengerjakan pekerjaan kami, pelayan kami sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami Tuhan dari dosa kecemburuan, jauhkanlah kami Tuhan dari dosa ketidakmengampuni, tapi hendaklah Tuhan Engkau penuhi dengan kasih karunia-Mu seluruh hidup kami, sehingga kami Tuhan hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan dilepaskan dari dosa kecemburuan. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini seluruh hidup kami, keluarga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya kami mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur surga. Mari kita tadarkan kedua tangan kita, arahkan hati dan iman kita menerima berkat Tuhan. Hari ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah serta mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu dan keluargamu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pekerjaan dan segala usahamu. Dijadikannya engkau kepala, dibuatnya engkau selalu naik, disembuhkannya engkau dari segala sakit penyakit, dipenuhinya lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Salam. Pengumuman buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ikutilah pelayanan doa pagi online setiap hari mulai jam 4 pagi di YouTube Bethlehem Tabga. Ikutilah juga ibadah raya Minggu jam 8 pagi, jam 11 siang di gereja, dan online juga. Ikuti juga siaran langsung melalui Facebook dan Instagram, dan Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saudara yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari yang belum, ajaklah keluarga kita mensubscribe channel ini. Kita tumbuhkan channel ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, ikuti ibadah setiap hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bethlehem.